Halo guys, udah lama nih nggak bikin konten. Di sini gua mau ngalur ngidul aja sih, nggak penting-penting banget sebenarnya. Lebih ke kangen aja gue sama masa-masa gua kuliah. Masa kuliah itu adalah masa paling indah buat gua. Karena cuma di kuliah gue bisa balik subuh. Zaman gue SMA gue nggak pernah boleh balik subuh. Pas di kuliah gue balik subuh bukan berarti gue bandel ya, tapi gue punya hmm, agenda gitu. Sebenarnya bukan agenda juga sih, karena gue punya himpunan jadi tiap habis kampus itu ya biasalah kita nongkrong dulu sama abang-abangan sama adik-adikan ya kan, terus kita terus buat rapat himpunan kita gitu, himpunan kita tercinta. Ya udah kangen banget deh, main sampai malam ya cuman hi nggak mikirin besok ongkos gimana, nggak mikirin gajian gimana. Aduh, emang jadi dewasa tuh agak pusing sih ya, apalagi zaman-zaman sekarang tuh kita tuh harus muter otak gimana caranya biar kita bisa ngasilin duit di samping pekerjaan utama kita. Karena gue ngerasa kita tuh lagi nggak baik-baik aja ya dalam segi pekerjaan maupun segi regulasi yang ada di negeri Konoha ini. Bukan hal yang tabu lagi lah, kita tahu banyak peraturan-peraturan yang nyeleneh, yang bukan kepentingannya bukan buat rakyat. Jadi gimana ya, kita buat inovasi, kita buat yang lain-lain tuh susah gitu. Dan samping lagi banyak SDM kita yang belum melek literasi, jadi agak sulit juga gitu buat merasionalkan pikiran-pikiran mereka. Gue mau apa sih gue, ya nama juga konsep ngalor ngidul ya. Pikiran gue tuh banyak banget, pikiran gue tuh mau ini mau itu mau ini gitu, tapi itu gue belum dapat partner yang pas, belum dapat partner yang bisa support gue gitu, dalam artian nggak cuman temen ya, tapi yang lebih dari temen juga bisa gitu. By the way, gue praktisi HR, experience profesional gue sebagai HR juga, especially di recruiter atau rekrutmen. Mungkin gue bakal bikin konten seputar rekrutmen nih ke depannya. Tapi ya nggak tahu juga ya, lihat nanti apakah gue mager, apakah gue tidak hektik ke depannya. Soalnya sekarang tuh lagi hektik banget hiring gue. Sehari aja gue bisa interview 4 orang, 5 orang dari berbagai posisi untuk ditempatkan di bisnis support manapun yang ada di perusahaan gue saat ini. Jadi gimana kabar lu? Baik. Jangan lupa untuk seneng. Jangan lupa buat bahagia, jangan lupa buat tersenyum, jangan lupa buat tertawa. Itu aja deh dari gue. Kalau zaman sekarang edan, lu kalau stres, lu baper menghadapi dunia saat ini, lu nggak bisa survive, susah. Apalagi pengangguran banyak banget ya di mana-mana. Pembatasan umur juga alhamdulillah ya udah mau dicabut ya. Ya gue berharap dari teman-teman yang ada di sini, yang nonton di sini juga bisa dapat kerjaan secepatnya. Jangan lupa juga tips dari gue untuk mengasah skill kalian. Mungkin kalian sekarang belum dapat pekerjaan, kalian sekarang sedang menganggur. Nah inilah waktu di mana kalian mengenal diri kalian sendiri. Kira-kira kalian tuh mau kerja apa sih? Kira-kira kalian tuh punya skill apa sih yang kalian punya gitu, dan kalian bisa manfaatkan di dunia kerja nanti. Karena gue pribadi sebagai praktisi HR sudah banyak lah teman-teman gue atau HR recruiter yang lain itu ya, kita cerita sana sini, gue lihat memang sih lowongan kita banyak, lowongan kita banyak, dan uh, bottleneck juga di kita adalah orang-orang yang unqualified dalam sisi skill, bukan dari sisi yang lain ya, dari sisi skill. Misal nih kalian interview di perusahaan A,
Tapi kalian sendiri tuh kurang prepare, kalian sendiri kurang mengenal apa yang harus disiapkan dalam posisi yang Anda lamar gitu. Jadi prepare yang kurang akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Nggak apa-apa juga kalau lu udah melakukan itu, lu ikutin prosesnya, sampai ya mungkin lu di reject, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Karena setiap orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Tapi gue saranin lu habisin jatah gagal lu di masa muda lu. Lu coba dulu deh variabel apa yang belum coba, kira-kira apa yang belum coba. Lu kenalin diri lu sendiri, lu coba cari atau lu riset tentang pekerjaan yang ingin lo ambil dan skill-skill apa aja yang harus lo punya. Gue juga punya kenalan ya, nggak cuma satu orang, dua orang atau tiga orang, ya lebih lah dari itu. Sekarang dia posisinya fresh grad, perempuan. Dia pernah titip lah lowongan ke gue gitu, kak mau dong loker. Ya loker apa? Loker banyak gitu. Mungkin gue kasih lu pekerja konstruksi dong, ya kan? Dengan looks lu yang seperti ini gitu. Akhirnya gue tanya dulu lah ke kenalan gue ini, memang lu punya skill apa dan lu nantinya maunya ke apa. Gue maunya ke sekretaris aja ya, kalau nggak ke admin. Buat gue ya sebagai experience yang sudah terjun duluan gitu, gue tuh bingung kenapa sih anak-anak sekarang tuh kurang, nggak semuanya tapi kebanyakan itu nggak mikir 10-5 tahun ke depan. Bukan lo mikir buat jadi apa ke depannya, enggak, buat mikir memprediksi gitu, memprediksi ke depan itu akan gimana sih, antisipasinya apa sih, kira-kira gue harus apa gitu. Lu tahu sendiri kan sekarang kita lagi ada info baru atau berita baru di mana Big Four atau kantor akuntan publik, entah itu Big Four ataupun Big Ten yang mungkin nanti akan menyusul ya, mereka sudah menggunakan AI untuk day to day peak season audit mereka sampai reporting, mungkin gue nggak tahu juga sih, di mana manpower itu dibutuhkan ya dalam di PwC, Delo dan lain-lain, kayak PNG, RSM gitu-gitu ya. Memang mereka membutuhkan manpower untuk mengaudit beberapa klien mereka. Tapi sejak mereka mempunyai jalan baru nih, ada AI nih yang bisa membuat laporan audit instan gitu misalnya. Jadi kan manpower ini, auditor ini, kalau sebutnya ASO ya, ASO 1, ASO 2, ASO 3 gitu, associate. Kuliah mahal-mahal, kuliah susah-susah, yang akhirnya tergantikan oleh AI. Gue pun sendiri mantan lulusan akunting dari Trisakti 2013. Karena gue selama kuliah gue ngerasa nggak di akuntansi gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk mencoba mencari kira-kira kerjaan apa yang cocok untuk karakter dan pribadi gue. Apakah langsung ketemu? Enggak kok. Gue riset juga. Gue juga banyak rejection. Jadi gue itu dulu kerja sebagai auditor, lulus dari akuntansi 2013 Trisakti ya. Gue kerja sebagai auditor kantor akuntan publik pertama gue yaitu di PKF di Winata. Dari situ gue coba buat survive dulu karena dari awal gue udah ngerasa ini bukan gue banget nih akuntansi. Tapi demi survival, demi demi duit ya, demi hidup, akhirnya ya udahlah gue cobain dulu. Akhirnya gue cobain, berjalan lama dan gue ngerasa gue bisa di sini, tapi gue ngerasa berkembangnya lama karena gue nggak suka dan gue kurang ngerti lah ini apa sih anjir. Dan satu sisi seniornya juga apa ya, kurang kurang aware lah buat ngajarin. Jadi kita tuh dikasih di jadi kita itu disuruh cari tahu sendiri gimana caranya gitu. Bagus sih caranya, jadi lo nggak disuapin terus, lo juga punya problem solving, analytical thinking yang tinggi gitu. Tapi di satu sisi kita berkembangnya lama. Ya oke lah kalau buat orang-orang yang down to earth banget ya, lo bisa ngerjain di Excel, mikir banget. Walaupun teman gue juga
udah mentok nih. Teman-teman gue tuh umur sekarang tuh udah pada mentok banget di audit. Akhirnya gue memutuskan untuk switch karir gue ke HR rekrutmen. Apakah bisa dari akuntansi menjadi rekrutmen? Bisa. Contohnya gue bisa kok. Tinggal gimana kitanya aja untuk berusaha. Awalnya kan jauh banget kan dari akuntansi yang skillnya jurnal, GL, PL, dan lain-lain gitu kan. Kalau di rekrutmen lo harus bisa observasi, lo harus bisa negosiasi, lo harus bisa konflik manajemen, konflik resolution, retensi juga. Apakah itu gue dapet dengan instan? Enggak. Gue itu kebanyakan learning by doing. Jadi setelah dari audit, gue coba switch karir ke HR. Akhirnya gue menjadi HR di salah satu jasa transportasi terbesar lah yang ada di Jabodetabek. Memang awalnya gue struggle dulu. Gue coba buat interview untuk posisi rekrutmen, walaupun gue dari accounting. Apakah selama switch karir gue mulus-mulus aja? Enggak juga. Selama switch karir itu, gue juga pasti memakan rejection, direndahin pernah, diremehin pernah. Tapi ya dengan seperti itu, akhirnya gue belajar bahwa untuk mencapai suatu posisi itu nggak mudah. Kita itu harus fight dengan orang-orang lain yang qualified juga mungkin. Jadi saran gue buat anak-anak sekarang, kita memang udah ada AI, tapi jangan lupa untuk menggali ilmu atau menggali informasi melalui artikel-artikel ataupun melalui jurnal-jurnal, karena ketika AI sudah nggak ada nantinya, yang bisa kita ambil dari otak kita adalah knowledge kita, pengetahuan kita. Kalau kita selalu memakai AI, itu akan minim literasi. Misal, kita butuh definisi A misalnya. Kita ketik aja di Google pasti udah keluar. Tapi kalau zaman gue dulu, zaman gue 2013, 14, itu nggak ada sih. AI belum ada. Jadi gue harus buka artikel satu-satu dulu, orang-orang. Gue compare satu sama lain. Gue modifikasi lagi kira-kira apa nih yang kurang dan menjadi lebih sempurna. Saran gue itu perbanyak riset, kenalin diri lu karena lu penting untuk mengenal diri lu sendiri. Kalau lu nggak kenal diri lu sendiri, siapa lagi yang bakal kenal diri lu? Kalian tahu skill lu doang. Orang lain hanya menilai. Oke? Sampai situ dulu aja ya. Nanti gue pikirin lagi deh ngomong-ngomong apa.